Kalau orang keluar dari jamaah, dia akan gampang digoda setan. Kalau orang keluar dari jamaah, dia akan gampang terpecah belah. Kalau orang keluar dari jamaah, dia akan gampang kalah. Maka itu Bu, inilah keyakinan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Waktu melawan penjajah, membangkitkan semangat juang, Panglima Besar Jenderal Sudirman bilang, kalau kalian mau menang, kalian harus kuat. Kalau mau kuat, harus bersatu. Kalau mau bersatu, hidupkan semangat silaturahmi. Gini ceramahnya sampai ke luar negeri nih Bu. Ya Allah, bukan sombong, cuma jujur aja. Saya kemarin ke Jakarta, Jakarta tahu kan? Jalan Krakatau. Ke luar negeri pernah Ustadz? Pernah. Ke Turki, tuntungan belok kiri. Yang paling jauh ke Belanda. Mana itu Ustadz? Belakang rumah janda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kalau udah subuh tuh harus powernya baru cas ya. Yang lembek-lembek itu berarti tadi malam begadang. Kalau Tuhan makan ketupat, ketupat dimakan dibelah 4. Jangan ngaku-ngaku umatnya Nabi Muhammad, kalau jawab salam pun tak bisa semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqa wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu Ketua dan pengurus Badan Kemakmuran Masjid Babus Salam Sukamaju beserta seluruh anggota yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang saya kenal di sini cuman Pak Ashab Haris. Karena beliau yang sering ketemu saya, pengajian gabungan sekitar hampir 30 masjid yang tergabung dalam Forum Komunikasi Masjid dan Mushola, FKSMM, Forum Komunikasi Silaturahim Masjid dan Mushola, Sekutalimbaru, kemudian Sunggal dan Payageli. Payageli kebetulan baru 2 masjid. Masjid kami di Lalang Greenland 2, satu lagi Masjid Al-Hijrah ya Pak ya, baru gabung. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hari ini subuh nih kita diberikan Allah hadir bersama-sama menghadiri taklim subuh, kajian subuh. Maka Nabi pernah berpesan, kalau kalian lewat taman-taman sorga, maka banyaklah berzikir. Sahabat heran, ya Rasul, ini kan dunia, kok ada taman sorga? Ada, kata Nabi. Apa itu taman sorga ya Rasul? Itulah majelis-majelis ilmu. Maka itu Bu, kalau udah ada majelis taklim, datang Pak. Nah, hari ini kita subuh ini kumpul kita sama-sama
tapi jangan pula menghadiri kajian subuh tapi tak sholat subuh. Ini salah juga. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Malaikat yang nengok kita, Pak. Maka insya Allah yang tak pernah absen subuh, yang hari ini datang subuh ke Masjid Babus Salam, insya Allah dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ini mama-mama jangan lupa salawat. Kalau mau marah sama lakinya di rumah, ingat sholawat, jangan lagi marah. Karena itu Pak, satu-satunya modal kita untuk dapat syafaat, gak ada yang lain. Mau syafaat Rasul, sholawatlah kepadanya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah dan malaikatnya bersolawat sama Nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi. Wahai orang yang masih beriman. Ini kalimat dimulai Allah dengan kalimat amanu. Wahai kalian yang masih punya iman, sallu alaihi. Bersalawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah tinggalkan salawat, karena salawat itu yang menghantarkan kita kepada syafaat baginda Rasul. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya Januari kemarin dihubungi Pak Ashab Haris, Ustadz, bisa Ustadz ngisi kajian subuh tanggal 21 Masjid Babus Salam. Saya sering lewat-lewat aja di sini Pak, karena saya sering ngisi di Rorinata tahap 9, tapi pernah juga saya ngisi Rorinata tahap 8, acara Muharram, isanya saya singgah di tempat ini, di masjid kita ini. Dalam hati saya memang kapanlah aku ceramah di Masjid Babus Salam. Rupanya memang Allah mentakdirkan bulan Februari tanggal 21 tahun 2021. Ini tanggal dan tahun yang cantik ini. Tanggal 21 bulan 2 tahun 2021. Memang Pak Ashab ini menentukan tanggal untuk Ustadz Fuad ini luar biasa. Tapi bukan kode alam ya. Nanti yang ada pula main togel sini kode alam katanya. Ya Allah, Ustadz ini ngasih kode katanya. Saya sering lewat sini dulu Bu. Anak saya dulu yang paling besar sekarang udah kelas 3 SD di sekolah Namira. Yang paling besar tuh dulu playgroupnya di Anandayara sini. Jadi saya tahu ini Masjid Babus Salam, tapi saya tak tahu Pak Ashab juga masuk dalam pengurus di sini. Nah, inilah cara Allah, apa mau Ustadz bilang? Inilah cara Allah menyatukan kita. Lita'arofu, untuk saling mengenalkan di antara kita. Karena banyak di antara kita yang saling kenal, tapi kenal wajahnya. Begitu ditanya namanya, aduh macam pernah tahu lah ya, tapi kalau tengok wajah pasti ingat. Nah, hari ini insya Allah kita kenal wajah, kita kenal nama. Cukup, jangan diteruskan lagi. Nanti yang meneruskan adalah silaturahim. Kalau diteruskan lagi bahaya. Ustadz udah punya istri, pula lagi saling kenal, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak jadi, katanya kan. Nanti marah pula biniku, kan banyak kali abang kenal mama-mama tuh, katanya. Perempuan nih ya Allah, itulah kan. Awak ceramah di lapas perempuan semua jemaahnya Bu, macam seolah-olah awak itu dikelilingi 7 bidadari. Ibu-ibu tenang, jangan gelisah. Ini pembahasan bukan poligami ya. Mama-mama nih kalau udah bahas tentang poligami rasanya mau cabut aja dari masjid. Apalagi yang terbaru sekarang Nisa Sabian, macam lah kita. Bu, ibu jangan membenci. Ibu boleh suaminya enggak poligami, boleh, itu hak ibu. Tapi jangan kita membenci poligami, karena poligami adalah sunnah. Ini mama-mama ini kadang belum lagi awak cerita tentang poligami, baru masuk udah mau, alah pulang aja lah kita yuk, enggak enak ustadznya katanya.
Saya pernah ceramah gitu, Bu. Ibu, ada 4 keluarga. Yang pertama suami istri durhaka. Siapa itu? Abu Lahab. Ada contoh keluarga yang kedua, suaminya soleh, istrinya durhaka. Siapa itu? Nabi Lut. Istrinya durhaka, suaminya soleh, Nabi Lut. Ada yang suaminya durhaka, istrinya pula soleha. Siapa itu? Fir'aun laknatullah alaihi. Istrinya soleha, Fir'aun durhaka. Ada yang suami istri soleh soleha. Siapa itu? Ibrahim alaihi salam. Ibu mau pilih yang mana, Bu? Ibrahim, yakin? Tapi ingat Ibrahim bininya 2. Ada orang Ustaz, Fir'aun aja, Fir'aun katanya. Ya, bercanda. Apa yang mau kita bahas subuh ini? Yang mau kita bahas adalah faedah sholat berjamaah. Imam Asy-Syafi'i mengatakan sholat jamaah itu hukumnya fardu kifayah. Tapi Imam Syafi'i ada qaul jadid, ada qaul qadim. Berubah pendapat Imam Syafi'i ketika berada di Mesir. Di Baghdad, Kufah, Irak, Imam Syafi'i bilang bahwa sholat berjamaah hukumnya hukumnya fardu kifayah. Macam orang mau nyolatkan mayat, udah ada orang yang nyolatkan 40 orang, 50 orang, udah sah lah itu. Tapi ketika berada di Mesir, berubah pendapat Imam Syafi'i. Kenapa? Berubah sesuai dengan tempat dan keadaan, situasi dan kondisi. Apa hukumnya? Ternyata berubah menjadi fardu ain. Maka itu ibu-ibu, sholat di masjid itu berjamaah ya. Artinya mau di masjid, mau di rumah berjamaah. Ini cerita berjamaah dulu, belum ke masjid. Salat berjamaah itu hukumnya fardu ain. Wajib. Kalau dulu di Imam Syafi'i di Kufah di Irak, dia katakan fardu kifayah. Kenapa? Masjid sedikit. Yang mau sholat banyak, Pak. Tapi kalau sekarang masjid banyak, besar, orangnya nggak ada. Jadi berubah hujahnya Imam Syafi'i, berubah pendapatnya, jadi menjadi fardu ain. Ada yang berpendapat bahwa sholat wajib berjamaah itu hukumnya sunnah. Maka yang terbaik, inilah manusia ini. Kita jangan pernah berhitung tentang pahala. Asal kita lakukan niatnya lillahi ta'ala, dapatlah pahala itu. Enggak usah karena maka hidup itu sebenarnya bukan mau mencari pahala. Kita ini enggak cari pahala, enggak cari surga, Pak. Itu konsekuensi daripada ketaatan kita kepada Allah. Yang mau kita cari apa dalam hidup ini? Mardatillah, ridho Allah kan? Awak mau nikah, yang mau kita cari apa, Pak, dalam rumah tangga itu? Ridho Allah. Awak mau buat baik, mau sedekah, mau kasih makan anak yatim, mau sumbang fakir miskin, mau nyumbang pembangunan masjid, apa yang mau kita cari, Bu? Mardatillah, ridho Allah yang mau kita cari. Maka ridho Allah kita dapatkan kalau kita ikhlas dalam ibadah. Jadi kalau tak ikhlas, maka itu selalu ayat yang menganjurkan untuk sholat berjamaah itu, ayatnya, narasi ayatnya selalu selalu menguatkan sholat berjamaah itu lebih mulia, lebih tinggi dari 27 derajat, lebih baik daripada sholat sendirian. Orang yang nanti kita bahas faedah sholat berjamaah. Bahkan dalam Al-Quran yang Ustaz sampaikan tadi,
Allah, malaikat menyaksikan orang-orang yang sholat subuh ke masjid berjamaah. Maka itu sholat berjamaah di masjid ini sangat banyak faedahnya. Pertama, sholat berjamaah itu membuat kita kuat. Ada satu orang takut ketemu satu orang takut. Jalan dua-dua di jalan gelap, jadinya berapa, Pak? Dua orang setengah berani. Satu orang takut ketemu satu orang takut, mereka jalan di tempat yang gelap, jadinya dua orang setengah berani. Apa maksudnya? Karena sudah berdua, takutnya berkurang, beraninya jadi nambah. Betul? Betul? Kan gitu. Jadi kalau orang yang dalam kondisi berjamaah, Nabi SAW katakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Abu Nasai. Apa kata Nabi? Tidaklah tiga orang yang tinggal di suatu kampung atau pelosok, tapi tidak melakukan sholat jamaah kecuali setan telah menguasai mereka. Hendaklah kalian berjamaah, sebab serigala itu memakan domba yang terlepas dari gerombolannya. Kalau orang keluar dari jamaah, dia akan gampang digoda setan. Kalau orang keluar dari jamaah, dia akan gampang terpecah belah. Kalau orang keluar dari jamaah, dia akan gampang kalah. Maka itu, Bu, inilah keyakinan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Waktu melawan penjajah, membangkitkan semangat juang, Panglima Besar Jenderal Sudirman bilang, kalau kalian mau menang, kalian harus kuat. Kalau mau kuat, harus bersatu. Kalau mau bersatu, hidupkan semangat silaturahim. Maka berjamaah dalam masjid membangkitkan Ini faedah kita sholat berjamaah yang pertama. Dalam jamaah umat menjadi kuat. Maka itu kalau sholat jamaah, imam selalu pesan sebelum sholat. Ini bukan bid'ah ya. Nanti yang bilang bid'ah ini kacau lagi. Apa kata imam? Luruskan shaf, rapatkan barisan. Betul? Rapatkan shaf, luruskan barisan. Ini attention, pemberitahuan, Pak. Jadi jangan dianggap ini bid'ah. Kalau dikatakan ini rukun sholat, barulah bid'ah. Ini bukan rukun, ini attention. Sama kalau kita mau naik pesawat, sudah disampaikan duluan di ruang tunggu. Perhatian. Pesawat dengan nomor penerbangan GA189 menuju Banda Aceh agar bersiap-siap untuk masuk ke dalam pesawat. Ini attention. Jadi pemberitahuan. Ada lagi attention di tempat yang lain tuh kan. Luruskan shaf, rapatkan barisan, lepaskan batu cincin. Rupanya bapak-bapak ini ada cincin jamaah yang besar, cantik, mengkilat pula kan. Gara-gara batu cincin, kawan disolat di sebelah tak khusyuk. Begitu at-tahiyatul, tinggi pula dia ngangkatkannya kan. At-tahiyatul, datang sebelahnya, mak cantik kali batu cincinnya nih. Ini yang rusak ya, Bu. Tapi sebelum kita bahas faedah sholat berjamaah, ada tata cara memilih imam. Nah, ini yang kadang-kadang orang lupa, Pak. Tata cara memilih imam, tata cara memilih makmum nggak ada. Kenapa? Semua orang boleh jadi makmum. Tata cara imam minimal 4. Dalam kaidah fikih, pertama, imam itu a'lamuhum. Orang alim angkat jadi imam. Alim itu apa, Ustaz? Banyak wawasan pengetahuan agamanya, angkat jadi imam. Ini, Pak. Bukan karena yang tua dulu ya, Pak. Yang alim angkat jadi imam. Karena memang ini mau mimpin di depan. Orang yang di depan menjadi imam, menjadi pemimpin, dia mau mimpin barisan. Kalau nggak ada ilmunya, nanti bisa kacau sholat, Pak. Bisa kacau sholat.
Maka faedah nanti sholat berjamaah itu, faedahnya adalah belajar dari imam. Ada orang sholat Pak di Sepiongot sana. Cok, kata mamanya, pigilah kau sholat cok. Apa kata si cok? Alah mak, payah kali, gak pandai cok sholat. Udahlah, kau ikuti aja bapak kau tuh. Bapak kau takbir, takbir. Bapak kau ruku, ruku kau. Bapak kau sujud, sujud. Bapak kau salam, salam. Apalah payahnya cok. Atau cok pun oke lah mak. Kalau ikut-ikut bapak aja bisa lah. Sholatlah si bapak sama si anak di belakang rumah, di atas balai bambu. Begitu sholat, balai bambu tahu ya bu? Sholat, bapaknya jadi imam, si Ucok jadi makmum. Allahu Akbar. Si Ucok teringat pesan mamanya, kok ikuti yang dibilang bapakmu. Ucok pun pelan-pelan, Allahu Akbar. Karena ini sholat zuhur, sholatnya sir, nggak dizaharkan bacaan. Ruku, Allahu Akbar. Ucok teringat lagi pesan mamanya, kau ikuti yang dibilang bapakmu. Allahu Akbar. Begitu sujud, Allahu Akbar. Rupanya tempat sujud bapak si Ucok tadi ada balai bambu yang renggang bu. Renggang balai bambunya pak. Begitu sujud, Allahu Akbar, terjepit hidung si bapak. Karena sakit, refleks spontan menjerit, aduh. Si Ucok teringat pesan mamanya. Si Ucok pakai lagu. Aduh, kata. Rusak sholat nih pak. Kenapa? Karena ini orang tak a'lamuhum, tak ada ilmu. Ya bu. Maka sholat ini mesti dengan ilmu. Kalau sholat tak pakai ilmu, nanti kacau sholatnya. Betul? Ada orang sholat sendiri, tiba-tiba ada di belakang masbuk mau jadi imam makmum. Bagaimana caranya? Ini ilmu. Caranya bagaimana bu? Ada orang sholat sendiri, tiba-tiba ada yang mau jadi makmum. Bagaimana caranya? Dia pukul pundak yang di depan sebelah kanan. Tapi ingat, pukul dengan satu sentuhan, tapi yang terasa. Tapi jangan kuat kali pula. Kelepak, reok katanya. Nah, ini yang nggak boleh. Pukul pelan, itu kode. Yang dipukul juga harus paham bahwa kira-kira ketika dipukul seolah-olah itu kode. Wah, standby di depan jadi imam, aku siap di belakang jadi makmum. Tapi nggak usah pula dibilang gitu. Begitu dipukul, pak. Wah, depan jadi imam ya aku. Kata wah itu oke, katanya. Rusak wahnya. Rusak sholatnya kan. Kalau sudah dia memukul pundak wah itu sebelah kanan, bagaimana selanjutnya? Berdiri dua pendapat. Pendapat pertama, yang tadi masbuk itu berdiri sejajar imam. Yang kedua, yang masbuk tadi pendapat kedua mundur agak sedikit ke belakang. Tapi jangan terlalu jauh. Sudah. Sampai di sini ada lagi orang datang masbuk. Mana tahu ada orang ketiga. Jadi orang ketiga ini belum tentu orang yang merusak rumah tangga ya Pak. Kadang-kadang orang ketiga itu dianggap merusak rumah tangga. Ini orang masbuk ceritanya ya. Masbuk yang ketiga. Bagaimana caranya? Siapa yang dia pukul? Pundak makmum yang di depan tadi. Pukulnya pundaknya. Ini makmum ini kemana? Bermundur dia ke belakang, yang baru dan datang makmum ketiga, makmum kedua berarti orang ketiga kan? Makmum kedua tadi dia berdiri pas di belakang imam. Paham ya bu? Atau nggak usah kita contohin lah ya? Ini ilmu. Jadi kalau ada orang yang nggak paham begini, ini susah. Saya kemarin ceramah begini di Binjai. Ini yang nanya pun ngegas aja ini. Ustadz, ada imam salah, ditegur sama makmum. Ya, macam mana cara negurnya Ustadz? Kalau yang salah itu bacaan, maka makmum 3 orang di belakang wajib meluruskan bacaan. Tapi kalau gerakan yang salah, maka mengingatkan imam cukup dengan bilang subhanallah. Tapi subhanallah nggak usah pakai lagu. Subhanallah, nggak usah lah namanya mengingatkan imam. Masa
Subhanallah. Ustadz, kalau imamnya 3 kali diingatkan salah juga dia, bagaimana Ustadz? Yang di depan, yang berdiri pas di belakang imam, majulah ke depan menggantikan imam. Dan imam mesti paham, tahu diri, kalau dia salah, maka dia harus minggir ke samping. Itu makanya masjid ada dia ruang khusus, Pak. Begitu imam salah, di imam harus minggir, pindah dia posisi, nanti yang di belakang maju ke depan. Imam kemana? Ke belakang, terus ke masjid. Kalau mau dia ambil wudhu lagi, kalau dia kentut misalnya kan, ambil wudhu ke belakang, baru dia jadi makmum. Kemudian yang tadi itu maju ke depan, pas di belakang imam. Maka yang 3 orang di belakang imam ini minimal ilmunya sama dengan ilmu imam. Maka ini nggak gampang sebenarnya, Pak. Tapi ini mendorong kita untuk menjadi yang lebih baik. Maka itu haruslah sholat berjamaah itu dengan ilmu. Maka syarat jadi imam, a'lamuhum, orang alim angkat jadi imam. Karena ini mau mimpin pasukan. Kalau pemimpinnya nggak ada ilmu, gimana caranya mau jadi memimpin? Iya kan? Kalau nggak ada ilmunya, apa yang mau dia pimpin, Pak? Syarat kedua menjadi imam, Ustadz, ini ada orang alimnya sama. Bagaimana caranya, Ustadz? Kalau ada 2 orang alimnya sama, maka pilih syarat kedua. Apa syarat kedua? Aqsa'uhum, fasih bacaannya, angkat jadi imam. Ada orang alim, tapi di antara yang alim itu 1 orang fasih bacaannya, yang fasih itu angkat jadi imam. Fasih. Huruf Arab ini, Bu, harus belajar kita. Yang tua-tua ini mohon maaf loh Ustaz, haruslah kita memang belajar baca Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia dia yang belajar Quran dan yang mengajarkan sama orang lain. Jadi kalau kita mau belajar Quran, tapi Ustaz, 2 orang yang belajar Quran itu harusnya tak mengenal usia. Tapi ibu-ibu, ini mohon maaf, Bu, yang belum bisa belajar baca Quran, belajarlah dari sekarang. Tak ada kata terlambat. Karena belajar di waktu tua bagai mengukir di atas air, tapi belajar di waktu kecil macam mengukir di atas batu. Kan ini sekarang payah nih, udah tua mau belajar baca makhraj. Ada tingkatan belajar Quran itu, Bu. Pertama yang kita pelajari, itulah yang dilakukan metodenya oleh yang sudah meninggal dunia berapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu. Siapa itu? Syekh Ali Jabir rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Mulai dari belajar makhraj, letak huruf ini kan aneh-aneh huruf Arab nih, Bu. Ada huruf alif, ba, ta, ada sa, ada sya. Iya kan? Coba bahasa Indonesia ada huruf ta. Ta itu yang hurufnya macam sampan, titik 3 di atas. Baris atas, ta. Lidahnya digigitkan di antara gigi. Ta. Ada bahasa Indonesia gitu? Mana ada? Cobalah ibu, coba panggil suami kayak gitu. Oh, suamiku sayang, sinilah sebentar. Apa kata lakinya? Celat kau ya, katanya. Ini memang huruf Arab nih, kalau nggak kita bentuk dari awal, sulit, Bu. Ustadz pernah ngajari orang Minang, orang Padang. Udah 70 lah umur nenek ini, payah betul. Lakanud. Coba, Nek. Lakanui. Cengkok Minang pula dia mainkan. Manakala tempat lain ada pula orang Jawa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayo Nek, coba Nek. Apa kata nenek yang udah 70 tahun nih? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, bukan ngalamin, Nek. Alamin. Ngalamin. Gak bisa juga nenek itu, Pak. Alamin. Kadang-kadang mau kuletupkan nenek ini udah tua dia. Pula awak sekali letupkan meninggal dia di situ. Tersangka awak ya kan? Belajar di waktu besar bagai mengukir di atas air. Sulit, Bu.
Maka itu belajarlah di waktu kecil. Tapi apa boleh buat? Ada orang mu'allaf, dia belajar di waktu besar, kita ajarkan yang mu'allaf tadi. Ibu-ibu yang belum belajar Quran, maka baca dari. Aku yakin ini kalau dites, ini ibu-ibu ini ikut Yasin di rumah. Wirid Yasin ada? 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 Kenapa lah ibu ini malu-malu? Sama kita bu, Ustadz pun belum sarapan. Di depan cuma ada teh manis. Ustadz ini kan hadiahnya teh manis, air putih. Teh manis, air putih. Entah kapan jadi susu. Ini contoh ya Pak ya, bukan marah. Maka Ustadz jangan heran begitu meninggal. Tanya apa sakit Ustadz? Tuh sakit gula. Orang ceramah teh manis terus. Bercanda, jangan masuk ke hati. Iya bu, ada wirid Yasin di sini kan? Yakinlah bu, mau wirid Yasin bapak-bapak, mau wirid Yasin mama-mama, yakin aku itu. Pasti ada di antara yang rombongan wirid Yasin tuh yang tak pandai baca Quran. Yang dia tengok huruf Latinnya. Ya asin. Ya. Kok ya asin? Karena tulisannya gitu. Mim ba'di, tulisan Latinnya min ba'di. Nun mati ketemu dengan ba, apa namanya? Hukumnya berbanyak. Jadi tajwid ini kalau udah kita belajar makhraj, belajar nanti belajar tajwid lagi, Pak. Ada idgham bi unna, ada idgham bi lahunna, ada iqlab, ikhfa, izhar, ada mad tabi'i, ada mad jaiz, banyak macam. Belum lagi nanti belajar qiraat, ada mim jama'. Telentang telungkup Bu. Saya pernah dengarkan qori Muammar ZA. Ini qori ini dulu kalau saya masih kecil sering diputarkan orang kalau tarawih. Cuman kalau saya contohkan, saya tak cantik pula suara saya. Tapi kira-kira dia baca gini. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim. Padahal ayat itu wa idza tuliyat alaihim. Tapi dia baca dua versi. Wa idza tuliyat alaihim, itu ayatnya, tapi beliau membaca wa idza tuliyat alaihim, manakala di tempat lain dia baca wa idza tuliyat alaihim. Salah enggak? Itu namanya qiraah sab'ah. Jadi ada 7 imam qiraat. Maka itu Bu, banyak Quran ini luas. Sampai ibu ke Yaman, ke Turki. Siapa yang pernah nengok film Sultan Muhammad Al-Fatih? Tengoklah cara mereka membaca. Wadduha wallaili idza saja. Itu cengkoknya, apa namanya? Logatnya begitu. Dan itu sah menurut qiraah Imam Sab'ah, Sab'ah qiraah. Ilmu Sab'ah qiraah. Sah. Tapi itu tak bisa diterapkan di Indonesia. Coba masuk imam. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Apa kata makmum di belakang? Ini celat ini imamnya kata. Ya? Itu sabu, tapi itu nggak bisa karena bisa menimbulkan fitnah. Maka itu orang yang luas wawasannya, angkat dia jadi imam. Fasih bacaannya, angkat dia jadi imam. Jadi belajar Quran itu belajarlah dari sekarang. Ya, ini saya tes ini kalau Yasin kita baca nih pasti ada buka Yasin. Maka itu kalau ada ketua wirid di sini, ada Pak? Oh ada, mantap Ustadz. Ada ibu-ibu ketua wirid yang hadir? Ada. Coba mulai minggu depan, Jumat depan kalau bapak-bapak malam Sabtu ya, malam Sabtu. Wirid Yasin, baca Yasin, jangan lagi pakai buku Yasin. Bawa Quran masing-masing di rumah. Kalau wiridnya di masjid, masjid mungkin siapkan Quran. Tengok bapak ibu lah, pasti nanti ada rombongan yang ujung-ujungnya aja dia. Khasyi'un, raji'un. Nggak diikuti bacaan tuh. Kenapa? Dia pun tak tahu membacanya. Iya Bu. Belajarlah kita di waktu saat sekarang ini sebelum ajal datang merenggut nyawa kita.
Yang kedua, ketiga, syarat jadi imam ustadz ini ada orang ilmunya luas, alimnya sama, fasihnya sama. Cara ketiga bagaimana ustadz? Cara yang ketiga, awwaluhum hijratan, yang lebih duluan tinggal angkat jadi imam. Yang lebih duluan tinggal di kampung itu angkat dia. Oh, dia alim, dia fasih, tapi di antara yang alim dan fasih itu ada yang lebih duluan tinggal, maka yang lebih duluan tinggal itu angkat dia jadi imam. Atau mereka sama-sama tinggal, angkat yang lebih duluan Islam. Jadi awaluhum hijratan, hijrah itu berpindah artinya. Boleh jadi maknanya luas. Orang yang lebih duluan tinggal di tempat itu angkat jadi imam, atau orang yang lebih duluan masuk Islam angkat jadi imam. Ustadz, ada orang alimnya sama, fasih bacaannya sama, lalu kemudian sama di tempat tinggal yang sama, tahun sama, tanggal sama. Cara yang keempat bagaimana Ustadz? Yang keempat caranya adalah aksaruhum sinnan, baru yang lebih dituakan. Yang lebih dituakan, angkat dia jadi imam. Iya Bu, Pak, angkat jadi imam. Nah, ini syarat memilih imam. Imam memang harus bacaannya fasih. Dan mohon maaf Pak, ini masih ada yang muda-muda. Kalau imam-imam kita di sini, ini kita ditengok, tak ada yang 70 ya. Tak ada. Kalau ada yang udah 70, napasnya sesak, janganlah kalian paksakan jadi imam, walaupun bacaannya bagus. Karena yakinlah napas dia macam nyanyi Dewa 19, separuh napas. Karena ada gitu kan, udah tua, kadang-kadang wak-wak ini pun udah 70, nggak sadar diri juga Pak. Dipaksakannya azan Pak, ya Allah, aku kadang-kadang pusing juga aku dengar ini. Azan udah tua-tua, kasihan kita Pak. Maka yang muda-muda ini alhamdulillah Masjid Babu Salam ini anak-anak muda ini muda semua nih kan, belum nikah lagi kan. Mudah-mudahan yang adik-adik yang belum nikah ini dicepatkan Allah jodohnya, amin. Yang bilang amin yang belum nikah, yang udah nikah jangan bilang amin. Mau nambah aja. Ya, ini yang muda-muda jadilah imam di depan. Di tempat saya dulu Pak, ya Allah, ada orang azan udah tua Bu, maju dia. Begitu azan yang terakhir, kalimat terakhir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallahu Akbar. Yuk, kok ngulang lagi azannya? Karena apa? Kalau orang udah 70 ke atas itu biasanya penyakitnya itu pikun, penyakit yang tak ada obatnya. Jangan juga orang kayak gitu diangkat jadi imam. Walaupun dulu masa mudanya alim, fasih, tapi kalau ada yang lebih muda, angkat yang muda jadi imam. Karena nanti kacau kita Pak. Apalagi yang dia baca itu surah Al-Kafirun. Al-Kafirun itu kan kadang-kadang bisa menjebak itu kalau kita nggak apa. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana, itu aja diulang-ulangnya. Lupa wa'ni malakum dinukum kan ya Pak. Begitu makmum di belakang lakum, makmum di belakang pun tak hafal, cuma lakum aja. Lakum kata makmum. Teringat awak tadi, lakum dinukum waladdallin. Amin kata makmum. Makmumnya jelebau Pak, imamnya jelebau ya kan? Maka itu harus belajar. Jadi imam itu harus belajar. Dah selesai syarat menjadi imam. Faedah sholat berjamaah yang pertama tadi adalah kuat ketika kita dalam jamaah. Karena kata Nabi, serigala memakan domba yang terpisah dari jamaah gerombolannya. Jadi kalau kita ini dalam jamaah senantiasa Allah kuatkan Pak. Kan perintahnya kan, rapatkan shaf, luruskan barisan. Maka seolah-olah dia mau bersiap ya bro, kita mau tempur ini. Bersatu kalian, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Seolah-olah imam mau bilang gitu Pak.
kita mau berperang, kita mau menghadap Allah dalam jamaah, jangan tercerai-berai. Kalau orang yang dalam jamaah itu kuat, maka itu kata Allah dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Orang muslim itu bersaudara. Kalau ada yang bertengkar, ada yang berselisih, fa aslihu baina akhaikum, damaikan yang berselisih. Jangan kalau ada bertengkar kita jadi kompor. Ini mama-mama nih suka nih Pak, jadi kompor. Benci kali aku sama Kak Ati itu. Kenapa kau benci? Ada Kak Ati sini, enggak ada kan? Ini contoh aja, contoh. Benci kali aku sama Kak Ati itu. Kenapa kau benci? Aku pun muak kali nengok dia. Kentut lah bilang sama dia. Iya, rusaknya. Kadang-kadang Bu, sholat kita mau ambil wudhu pun bercakap kita. Orang yang ambil wudhu itu bagusnya diam. Karena wudhu yang benar berangkat, sholat yang khusyuk berangkat dari wudhu yang benar. Ini mau ambil wudhu, basuhnya tangan, hidupkan keran, basuhkan tangan, cakap dia sama kawannya. Macam mana kau rasa tadi? Betul kan? Nggak betul lagi. Tak sah nanti. Itu berangkat dari situ Bu. Sampai nanti terbawa ke sholat tak sah, tak khusyuk juga sholat itu. Wudu ini kan caranya 4 yang wajib. Kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah. Orang beriman kalau kalian mau sholat 4 dulu kerjakan. Apa yang pertama? Faghsilu wujuhakum, basuh muka. Basuh muka. Ini muka nih Pak, dari sini nih muka nih. Sampai yang tampak itu namanya muka. Sampai ke bawah sini ya, bukan sampai sini. Sampai sini. Maka laki-laki kalau ada jenggotnya, selah-selahkan jenggotnya sampai basah ke pangkal janggutnya. Basah itu Pak, dicelah-celahkan. Faghsilu wujuhakum, basuh wajah kamu, wa aydiyakum ilal marafiq, basuh pula tangan sampai siku. Ada keran, basuh, sap, putarkan ke belakang. Basuh ke depan, putar ke belakang. Begitu caranya. Jangan kita balik dari siku sampai ke tangan. Karena perintah Al-Quran, wa aydiyakum ilal marafiq, dari ujung jari-jari sampai siku. Lalu yang ketiga, wudu itu, apa wudu yang ketiga? Wamsahu biru'usikum. Kalau tadi basuh, yang ketiga usap sebagian kepala. Ini kalimatnya perhatikan Pak. Usap sebagian kepala. Usap itu bagaimana? Ambil air, buang, baru usap sebagian kepala. Ada 2 pendapat Pak. Satu pendapat basuh sampai ke belakang. Ada pendapat yang kedua basuh lalu balikkan ke depan. Dua-duanya sah. Yang tak sah itu macam mandi. Ambil air, kurpang. Ada orang yang rambutnya aja dibasuh kan. Ayat ini enggak dibilang Allah rambut. Kalau ayat itu rambut, bahasa redaksi ayat itu rambut, berarti Allah diskriminasi Pak. Kalau orang botak macam mana? Peninglah dia cari rambut, iya kan? Tapi yang wajib itu usap sebagian kepala. Yang terakhir, wa arjulakum ilal ka'bain, basuh kaki sampai mata kaki. Ini kan ilmu ini. Ya. Oke, fadilah pertama sholat berjamaah adalah kita kuat dalam jamaah. Yang kedua, sholat berjamaah itu kita belajar sholat. Kenapa belajar sholat Ustadz? Kita tengok imam di depan. Maka itu makmum, kalian jangan sok paten. Ini aku bilang nih. Fa idza ammanal imam fa aminu. Kalau imam bilang amin, baru makmum di belakang bilang amin. Jangan imam belum bilang amin, ibu pula bilang amin. Kan sekarang ada gitu Pak. Kita coba ya. Ini kita coba Pak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imam belum. Itu namanya kalau dia di luar imam berarti makmum Valentino Rossi. Mau dia salib aja ya kan. Jangan ya.
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Barulah ikut amin. Begitu. Ini belum lagi siap imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ini anak-anak biasanya. Kalau orang tua enggak ada. Ya Bu, jangan rusakkan sholat kita karena gara-gara kita mau mendahului imam. Maka itu Pak, pesan Ustadz, kalau mau jadi imam, ringkaskan bacaan, cepatkan gerakan. Ya jangan terlalu cepat ya. Ringkaskan bacaan. Kenapa? Karena kemampuan makmum nggak sama dengan imam. Aku aja umurku 36 Bu. Kalau terlalu lama saya berduduk di bawah nih macam Pak Ashab dan kawan-kawan, macam ibu-ibu inilah duduk, saya payah bangkit Pak. Tapi sekarang alhamdulillah lagi tak kumat pinggangku. Kalau lagi kumat pinggangku, payah bangkit. Jadi kemampuan makmum tak sama dengan kemampuan imam. Apalagi ada makmum yang mau cepat, mana tahu dia mau teken proyek, gara-gara terlalu lama imam, nggak jadi, batal proyek. Ustadz, kalau di Masjidil Haram di Mekah itu sholatnya lama-lama Ustadz, 1 juz Al-Baqarah. Beda Bu, di sana orang memang mencari keutamaan. Kalau di sini orang kita mengumpulkan orang ibadah. Maka itu saya bilang, ada pertentangan 23 rakaat sholat tarawih sama 11 rakaat. Kalau dulu orang NU 23 rakaat, orang Muhammadiyah 11 rakaat, dua-dua benar, nggak ada yang salah. Yang salah itu nggak sholat tarawih. Sama kayak sholat subuh. Ada yang kunut, yang tak kunut. Dulu kita berantem aja kan, yang kunut nyalahin yang tak pakai kunut, yang pakai kunut nyalahin yang tak pakai kunut. Berantem kita. Oh, sekarang udah damai Ustadz. Kenapa? Dua-dua nggak sholat subuh. Oh. Ya Bu, jangan kita persoalkan tuh. Yang 23 rakaat tarawih benar, yang 11 rakaat benar. Tapi sekarang orang NU, orang Al-Jam'iyatul Wasliyah banyak yang menggunakan caranya orang Muhammadiyah 11 rakaat. Betul? Betul? Ada. Tak lagi 20. Kenapa? Sekarang kita ini memudahkan orang untuk hadir saja ke masjid itu sulit, Pak. Ya kan? Tengok ibu lah yang 23 rakaat, yang 11 saja kadang-kadang. Lamanya imamnya ini katanya. Maka itu kalau jadi imam, ringkaskan bacaan. Jangan awak muda nih, kalian yang muda, ada pula nanti calon mertua kalian di belakang jadi makmum, kalian pun sok paten. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tai. Datang calon mertua, itu juga yang kau baca, aku pikir tahap apa tadi katanya kan. Gaya udah mantap macam Korea internasional. Rupanya ina'atoinal kautsar juga. Ya, ringkaskan bacaan karena kemampuan makmum belum tentu sama dengan kemampuan imam. Yang ketiga, ini udah mulai siang nih, udah mulai jam 7 kurang 15. Kita akan berikan nanti kesempatan untuk tanya jawab. Kalau ada yang bertanya, Ustadz persilahkan. Kalau tidak ada, alhamdulillah, Ustadz cepat pulang. Karena mohon maaf Bu, saya juga tak bisa terlalu lama, jam 7 sampai setengah 8, it's okay, no problem. Karena kebetulan tadi jam 4 saya dihubungi tetangga kami satu blok, satu komplek, ada yang meninggal dunia. Jadi tadi saya mau kemari, saya singgahi sebentar, maka nanti mungkin setengah 8 atau jam 8 saya akan takziah. Ustadz jelek-jelek kayak gini jadwal padat. Nanti jam 12 aku ceramah lagi arisan keluarga di Jalan Karya. Ini jelek-jelek gini ceramahnya sampai keluar negeri nih Bu. Ya Allah, bukan sombong, cuma jujur aja. Saya kemarin ke Jakarta. Jakarta tahu kan? Jalan Krakatau. Ke luar negeri pernah Ustadz? Pernah. Ke Turki, tuntungan belok kiri. Yang paling jauh ke Belanda. Mana itu Ustadz? Belakang rumah janda. Di belakang rumah janda itu ada masjid. Di masjid itu Ustadz ceramah. Ini kadang-kadang kalian curiga aja kalau udah cerita janda ini ya kan. Oh, ngomong-ngomong soal janda lagi tenar ya. Ya Allah, sampai ada namanya janda bolong. Ini hobi mama-mama ini Pak. Cuma aku heran aja, udah bolong kenapa lah jadi harganya selangit. Bu,
Apa maknanya itu, Bu? Daun keladi dulu di sawah, di hutan, nggak diopeni orang, Bu. Sekarang taruh dalam pot puluhan juta harganya. Apa hikmahnya itu, Bu? Kalian jangan nanam aja, cari hikmahnya. Apa hikmahnya? Dulu diinjak orang, sekarang diangkat Allah derajatnya. Maknanya kita tak tahu kapan harga diri derajat kita diangkat Allah. Maka itu jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan kalian tanam, nanti cerita sama tetangga, kau udah ada daun keladi kau? Nggak ada, mintalah kau sedikit. Ih, capek lah, mahal aku belinya. Padahal dari pinggir sungai Sunggalnya dia ngambil, ya kan? Ya, Bu, mama sampai ke sungai-sungai dia meleles-leles bunga itu. Saking mahalnya harga bunga, sekarang marak juga pencurian bunga. Ya Allah, luar biasa, Bu. Maka itu hati-hatilah yang punya bunga. Ada di sini yang punya bunga janda bolong? Ada? Kalau ada, Ustadz mau minta, itu maksudnya. Dah, jangan serius sekali. Ibu boleh merawat bunga, bagus. Tapi jangan sampai lupa gara-gara merawat bunga, ibu lupa merawat suami. Iya, Bu? 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 Jangan lupa merawat bunga, tapi lupa. Ibu siram bunga tiap hari. Nanti kasih pupuk seminggu sekali. Tapi suami mau makan, mau enggak, lantaklah dia situ. Bu, kata Nabi, kalau ada perintah untuk sujud kepada manusia dan itu dibolehkan, maka kuperintahkan seluruh istri perempuan sujud kepada suaminya. Tapi nggak ada. Kenapa Nabi bilang walaupun tak ada perintah itu? Nabi mau tunjukkan betapa kita harus menghormati kemuliaan suami. Tapi suami-suami juga jangan mentiku kali. Ini dek, kau dengar kata Ustaz tuh, kalian harus sujud, surga kalian di tapak kaki kami. Surga suami ridho Allah itu terletak pada ridho suami. Istri jangan kemana-mana sebelum izin sama suami. Itu betul, tapi suami jangan mentiku kali. Ya, Bu, ada istilah pelakor, perebut laki orang. Ada, kenapa? Pelakor itu terjadi kadang-kadang karena adanya kalkulator. Apa itu kalkulator? Kelakuan laki-laki kotor. Otaknya mesum aja. Ya, Bu. Pak, kalau mau poligami, bapak-bapak ini kadang-kadang kalau ada tumpukan jerami dijemur di bawah mentari, bapak-bapak ini semangat mau poligami, cuman sayang dia takut istri. Iya kan? Ustaz nggak ngajar, enggak, aku nggak ngajari, aku tak pula berpoligami. Satu aja nggak habis, Pak. Ini mau poligami lagi. Ya, Bu, ini kubela ibu nih, tenang. Kalau ada suaminya mau minta poligami, bilang sama dia, Bang, kata Ustaz tuh Nabi berpoligami setelah Khadijah wafat. Itu pun di antara sekian istri Nabi yang dinikahi Nabi dalam keadaan perawan cuma satu-satunya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Yang lain janda semua. Ada satu orang nenek-nenek, Pak. Ya Rasulullah, nangis nenek ini, suamiku mati, tewas ikut jihad bersamamu. Tak ada lagi yang kasih nafkah lahir batin ya Rasul. Apa kata Nabi? Nek, ulakam sanksi. Nah, ini contoh. Ini banyak orang karu sini. Banyak ya. Istriku juga orang karu. Tenang, Nek. Mulai saat ini nafkah nenek saya yang dinikahi Nabi, nenek perempuan udah renta. Maka itu, Bu, pesan Ustadz bilang sama suami yang gatal tuh, kalau mau nikah carilah nenek-nenek. Gitu aja. Ya, Bu, sepakat? Sepakat ibu ini terus katanya. Ya Allah. Iya, Bu. Nah, oke. Syarat faedah yang ketiga, apa faedah sholat berjamaah yang ketiga? Kita belajar demokrasi. Apa belajar demokrasi? Ada camat mau masuk masjid, mau jamaah di masjid, buka sepatu, Mat. Lurah mau masuk masjid, kepala desa masuk masjid, buka sepatu, Rah. Presiden mau masuk masjid, buka sepatu, Den. Nenek-nenek mau masuk masjid, buka sepatu, Nek.
Ada di sini yang kepala desa mau masuk masjid, karena dia kepala desa, dipakainya selopnya ke dalam. Ada. Kalau itu letupkan aja kepalanya itu. Apa maknanya? Oh, di sini nggak peduli status kalian apa. Bahkan mohon maaf. Ketua BKM pun mesti buka sepatu lepas sendal. Betul? Betul. Karena kita semua di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang bedakan kita adalah bukan yang rajin sujud, bukan yang rajin tasbih, tapi yang membedakan kita adalah yang paling takwa di hadapan Allah. Kalau rajin sujud di masjid, belum tentu itu takwa. Kenapa? Boleh jadi lama dia sujud karena ada mertuanya di samping. Boleh jadi dia sujud, dia sodakoh. Karena apa? Karena mau dipuji orang banyak. Maka itu Pak, siapa saja masuk ke dalam masjid, tetap copot sepatu, lepas sendal. Ini satu dari sekian contoh sholat berjamaah. Dan siapapun, kalau ada imam, tetap hormati dan muliakan imam. Maka itu mohon maaf, kalau udah jadi imam di masjid, jangan lagi keluar pakai celana pendek. Jangan lagi duduk di warung kopi minum tua. Ya, Pak? Jangan lagi nanti main-main kartu, main catur. Jangan, dijaga. Bukan caturnya haram, enggak. Ini kadang-kadang orang menghukumi satu tidak dilihat pada tempatnya. TikTok haram, enggak Pak. TikTok itu enggak haram. TikTok itu alat, dia bukan tujuan. Sama kayak uang haram, enggak. Peci haram. Yang bisa dijatuhi hukum fikih apa tuh? Perbuatan. Apakah dia haram? Apakah dia halal? Babi haram enggak, Bu? Enggak. Kalau ibu makan baru haram. Itu maksudnya. Kita jangan bolak-balik. Babi itu haram. Enggak. Kalau kita langsung babinya haram, berarti kita merasa babi itu lebih rendah dari kita. Enggak boleh kita, Pak. Ini kalau ini kajinya ini, Bu. Tak boleh kita merasa babi itu kita hina-hinakan. Oh, babi kau. Oh, babi. Enggak bisa, Bu. Karena dia makhluk Allah, dia mati, tak ada hisab baginya. Tak boleh kita merasakan binatang itu lebih rendah dari, enggak boleh. Ulama-ulama dulu, apa kata Kiai Haji Maimun Zubair? Kalau kau lihat ada semut di dalam gelasmu, dia berenang-renang, kau celupkan tanganmu, kau angkat semut tadi, keluarkan dia dari tempat itu, maka kau sudah berbuat satu kebaikan. Ini enggak, semut bukan masuk dalam itu, awak kencingi lagi semut tuh, ya kan? Ini parah tuh. Enggak boleh, Bu. Jadi babi itu enggak haram. Yang haram itu kalau kita makan. Cocok kamu rasa? Cocok, bungkus. Bungkus kasih tetangga yang bisa makan. Kita kan nggak bisa makan. Ya, jadi jangan TikTok haram, enggak Pak. Tapi kalau TikTok jatuh ke tangan orang beriman, paling-paling yang dia buat apa? Dia TikTok, tapi yang dia baca ayat Quran. Ada itu TikTok orang baca Quran, ada. Tapi kalau udah TikTok jatuh ke tangan orang yang tidak beriman, rusak TikTok itu Pak. Facebook jatuh ke tangan orang beriman, tengoklah Facebook aku. Kok batin kali Ustaz, macam berasa beriman pula, ya kan? Kalau Facebook jatuh ke tangan orang beriman, tengok Pak. YouTube jatuh ke tangan orang beriman, tengok Pak Ashab Haris. Dia buat FKSMM, kajian subuh, masukkan sebagai nilai-nilai dakwah dan syiar agama. Kita berikan tepuk tangan dulu. Jadi memang itu semua alat, tergantung jatuh. Kalau uang jatuh ke tangan orang beriman, maka keluar sedekah, keluar zakat, keluar infak. Tapi kalau jatuh ke tangan orang tidak beriman, maka menjudi. Sabung ayam. Ada di sini masih sabung ayam? Ada? Oh, ada orang main sabung ayam, Pak, main judi. Rupanya digrebek sama polisi, tembak peringatan, bubar semua ini. Begitu ditembak, polisi 3 kali peringatan, lari yang lain terkencing-kencing, terbirit-birit. Polisi tadi pun nembak, kena pula, ditembak kepala, ditembak kakinya. Kan nggak boleh kita nembak kepala, Pak.
Tembak kaki sebagai tembakan peringatan supaya jangan lari lagi. Ditembak kakinya, kena kepalanya. Ikut tanya, Pak polisi kok bisa tembak kaki kena kepala? Apa katanya? Karena dia jongkok Ustadz katanya. Yo. Kalau ada orang tembak kepala, nggak ada tuh Pak. Nggak boleh ya. Tembak peringatan kaki dulu. Nah, Bapak dan Ibu hadirin ma'asyiral muslimin, kita belajar demokrasi ketika kita bersolat berjamaah berada di masjid. Ya, yang keempat, sholat berjamaah itu diangkat lebih baik daripada sholat sendirian. Dan yang kelima, sholat berjamaah itu memungkinkan doa kita diijabah oleh Allah. Kenapa? Karena kata Nabi, di antara yang banyak ini jamaah tuh tak tahu dari mulut siapa doa itu dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jamaah pun menjawab amin. Kita nggak tahu aminnya siapa ya. Maka itu kalau bilang amin, jamaah wajib jawabnya kuat, keraskan bacaan, tapi tak usahlah sampai menjerit kali. Amin. Jangan malas sekali Pak. Amin. Ada lagi amin. Itu lain artinya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kata imam. Apa jawabnya? Amin. Amin itu artinya cepat. Cepatlah. Enggak. Yang mau kata yang benar itu amin. Artinya istajib, perkenankan ya Allah. Itu doa kok. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau suratul Fatihah itu, dia ada kalimat pembuka puji-pujian, lalu kemudian ada doa. Penutupnya itulah amin. Kita bagi Pak, terbagi kepada 3 bagian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini pembuka. Lalu doanya mana? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalanmu yang lurus ya Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka. Waladdallin. Bukan jalan orang yang sesat. Baru kita jawab amin. Perkenankan. Apa yang mau diperkenankan? Doa yang tadi itu. Maka jawabnya amin. Bukan amin. Bukan amin. Kalau amin itu artinya percaya. Jadi Bu, Pak, harus paham juga ya. Jangan sampai nanti keliru. Saya kira ini sudah jam 7 pas. Kita berikan kesempatan untuk tanya jawab. Ustadz kalau bertanya Ustadz pesankan, tapi jangan, mohon maaf ya Bu, Ustadz saya ini orangnya suka humor, suka bercanda. Saya kemarin ceramah di Johor, itu pulang saya dari saya ke Jakarta diminta ceramah di Johor. Pulang dari Jakarta saya tembak ke Banda Aceh, dari Banda Aceh saya pagi jam 12 malam sampai Medan, sampai rumah. Besok jam 5 subuh ceramah di Johor. Di Johor tuh saya nggak tahu Pak, ada orang bertanya, saya nggak tahu ini mau ngetes atau memang nggak tahu. Dia tanya perbedaan Nabi dan Rasul. Sebelum saya tanya, saya bilang ini nanyanya ngetes atau memang tak tahu. Ini macam pertanyaan anak SD, saya bilang. Saya memang bercanda bilang waktu sakit hati Pak. Besok jangan lagi pakai Ustadz tuh, tersinggung aku katanya. Rusak juga gitu. Jadi ibu-ibu kata Abdullah Asy'arawi, tanyalah kalau yang kalian tidak tahu, dan bertanyalah untuk memotivasi diri kita untuk lebih kuat dalam ibadah. Aku tak peduli, kalau memang tak tahu, aku bilang tak tahu. Ada jemaah tuh nanya, Ustaz, dulu Nabi Adam nikah sama Siti Hawa, siapa tuan kadinya? Ya nggak tahu, aku bilang. Pening kali ya, oke gitu jawabnya ya kan. Ada pula lagi bencong Bu, banci. Banci tahu kan? Bencong waria, setengah perempuan setengah laki-laki. Nanya sama Ustaz,
kalau laki-laki mati itu namanya almarhum. Iya, aku bilang. Kalau perempuan almarhumah, betul. Jadi kalau kami banci ini apalah kalau mati namanya Ustadz gitu. Pun pening jawabnya ya kan Ustadz. Apa aku bilang? Oh, kalau banci mati namanya aluminium. Ustadz kami banci bukan panci katanya. Ya Allah, rusak. Ya Bu, jadi bertanyalah yang meningkatkan ibadah kita. Jadi saya kira mungkin demikian yang bisa Ustaz sampaikan sementara ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Nanti diserahkan kembali kepada MC dan moderator. Sementara kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.